Kita sangat prihatin dan sangat disayangkan ketika ada seorang tokoh yang mengaku sebagai zuriyah Rasul, zuriyah Nabi Muhammad SAW, tapi apa yang dia sampaikan itu berbeda dengan apa yang dicontohkan, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang dengan sengaja menghina, menjatuhkan umat Rasul yang lainnya, menghina ulama, menghina, ya banyak, ya, mengatakan bahwa kiai ini kerucuk, curut, anjing, babi, apa aja disebutkan semuanya. Nah ini kan lucu, mengaku sebagai zuriyah Rasul, mengaku sebagai zuriyah Nabi, tapi apa yang dia lakukan sama sekali jauh, ya, bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya kalau kita berpikir pakai logika, ya, jujur, ya jangan tersinggung kalau misalnya ada umat yang mempertanyakan, yang meragukan kesohihan nasabnya, kan begitu. Seiring lajunya perkembangan zaman, cepatnya perubahan dari masa kolonial, kemudian masa kemerdekaan, kemudian masa reformasi, dan sekarang adalah masa modern seperti sekarang ini, membuat sebagian warisan budaya adiluhung Nusantara banyak yang dilupakan. Ajaran kebaikan yang dikemas sedemikian rupa tanpa harus menyinggung perasaan orang pribumi yang kala itu belum mengenal Islam, membuat mereka orang pribumi sadar bahwa sebenarnya mereka sudah menjalankan ajaran Islam. Ya, leluhur Nusantara selalu mengajarkan kebaikan, selalu mengajarkan kebenaran, dan tidak pernah mendidik agar membenci orang lain meski berbeda paham sekalipun. Namun karena saking baiknya orang Nusantara, saking husnudzonnya orang Nusantara kepada semua orang, hal itu ternyata malah dimanfaatkan segelintir orang untuk meraih keuntungan. Sebut saja misalnya Habib Ba'alawi dari Yaman. Hanya dengan modal mengaku sebagai cucu Nabi, sebagian orang di negeri ini tunduk seolah tak berarti. Sungguh ironis memang, penjajahan harta, benda, dan fisik sudah berakhir, tapi ternyata penjajahan akidah dan kasta masih tetap berjalan. Akankah hal ini tetap berlangsung sementara orang-orang yang merasa diuntungkan malah makin sombong dan arogan? Akankah sebagian pribumi masih percaya kepada mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi padahal tidak punya bukti? Maka nampaknya saatnya sekarang harusnya para dzurriyyah Wali Songo muncul ke permukaan. Dzurriyyah Wali Songo itu merupakan keturunan Kanjeng Nabi yang asli, yang diakui oleh dunia internasional, harusnya ikut bergerak membantu umat Islam di negeri ini yang tengah berusaha melepaskan diri dari penjajahan berkedok agama, berkedok cucu Nabi. Kalau semua ini tidak ditindaklanjuti, umat Islam akan tetap menjadi budak di negeri sendiri. Anak-anak masa depan hidup dalam keyakinan penuh kebohongan. Makanya harusnya kita sebagai orang pribumi sadar akan semua itu, memahami semua itu, jangan malah mudah terbawa arus ikut golongan yang dengan pongah dan bangga menganggap diri sebagai cucu Nabi itu. Cucu Nabi siapa? Cucu Nabi kok bicaranya kasar, tidak sopan, sering hina pribumi lagi. Ini cucu Nabi dari mana? Bahkan sekarang framing benci Habaib kian marak di media sosial. Banyak beredar foto atau kisah tentang Habib yang disajikan dengan penuh provokasi. Bahkan ada Habib yang digambarkan memegang bendera saat Presiden Soekarno mengucapkan proklamasi. Kemudian dikasih juga tulisan, bagi yang benci Habib, lihatlah ini. Artinya apa? Artinya orang yang benci Habib adalah orang yang salah, sebab Habib itu cinta NKRI. Begitu pesan yang tersirat dalam tulisan tersebut. Tapi benarkah demikian? Dan masih banyak lagi framing-framing semacam itu yang seolah-olah kini posisi Habib di Indonesia sedang mendapat perlakuan tidak nyaman dari warga pribumi Nusantara. Seolah-olah mereka para Habib adalah kelompok yang terzolimi di negeri ini. Benarkah demikian? Salah. Semua itu tidak benar. Justru bangsa pribumilah yang sebenarnya dizolimi selama ini, tapi hanya diam saja.
bangsa pribumilah yang sering dihina dan dicaci maki oleh segelintir oknum Habib dengan kata-kata tak pantas dan sangat menyakitkan. Bahkan pejabat negara juga tak lepas dari sasaran kebencian dan hinaan mereka. Jadi yang ada di negeri ini sekarang ini justru bentuk perlawanan terhadap kezaliman para Habib itu. Orang-orang pribumi hanya mereaksi apa yang selama ini mereka lakukan kepada orang-orang pribumi. Dan orang-orang pribumi tengah berusaha melepaskan diri dari penjajahan mereka. Mereka selama ini merasa punya kasta lebih tinggi dari orang pribumi. Dengan dalil mengaku sebagai cucu Nabi, tak sedikit warga di negeri ini yang percaya dan bahkan tunduk dan nurut kepada mereka. Padahal sebenarnya orang pribumi tengah dikelabui. Orang pribumi tengah dijajah akidahnya. Orang pribumi tengah diperlakukan sebagai manusia yang tak semestinya. Pribumi diperlakukan sebagai budak orang asing. Padahal semua sudah tahu kalau mereka para Habib Ba'alawi dari Yaman itu bukan cucu Nabi. Semua itu berdasar pada kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman dari Banten yang menyatakan bahwa nasab mereka terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Tapi mereka tetap tidak peduli, tetap mengaku sebagai cucu Nabi meski tidak ada satupun bukti. Belum lagi ditambah ceramah-ceramah mereka yang selama ini isinya hanya mengunggulkan klan atau marga mereka saja. Setiap pertemuan selalu didoktrin agar bangsa pribumi tunduk pada mereka. Ini sungguh menyedihkan. Dan sekarang lagi penggiringan opini secara terstruktur dan masif yang dilakukan oleh mereka kepada tokoh-tokoh di negeri ini yang lantang menyuarakan kebenaran. Para tokoh pribumi yang tegas melawan berbagai macam bentuk penjajahan. Oleh mereka, tokoh-tokoh pribumi ini diframing dan difitnah sedemikian rupa agar hancur nama baiknya di hadapan masyarakat Indonesia. Agar orang pribumi tidak lagi mau mendengar ceramah mereka. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah para dzurriyyah atau keturunan Wali Songo. Siapa saja mereka? Sebut saja misalnya Kiai Imaduddin Utsman, kemudian Gus Fuad Baret, kemudian Gus Arya, kemudian Sayyid Zulfikar, dan lain sebagainya. Mereka ini tengah menjadi sasaran bidik mereka untuk melemahkan perjuangan orang-orang pribumi Nusantara. Sama seperti yang dilakukan oleh Habib Utsman bin Yahya kala itu yang memprovokasi dan berusaha melemahkan semangat para pejuang melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Dan kini kejadian itu terulang lagi. Kelompok Habib dari Yaman yang sejalur dengan Mufti Batavia kembali berusaha melemahkan perjuangan orang-orang pribumi untuk melepaskan diri dari penjajahan. Namun sayang, para pribumi tetap berjuang, berjalan di atas kebenaran, tinggal menunggu kelompok Ba'alawi yang arogan itu dan kini sedang diambang kehancuran.